Kisah orang kudus hari ini, tanggal 8 September, adalah Santo Corbinianus. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Corbinianus lahir di Chartres, Melun, Prancis sekitar tahun 670. Ia dibaptis dengan nama Waldegiso sesuai nama ayahnya. Tak lama setelah ia dibaptis, ayahnya meninggal dunia. Ibunya yang bernama Corbiana mengganti namanya dari Waldegiso menjadi Corbinianus sesuai namanya sendiri. Tidak banyak diketahui tentang masa kecil Santo Corbinianus. Kisah kecil di atas ini ditemukan dalam Vita Corbiniani yang ditulis oleh seorang muridnya yaitu Santo Arbeo Freising. Selama 14 tahun, Corbinianus hidup sebagai seorang pertapa di sebuah sel pertapaan dekat gereja Santo Germanus di Chartres, Prancis. Umat di Chartres sering datang untuk memohon bantuan doa dari pertapa ini. Banyak mukjizat terjadi dan reputasi Corbinianus sebagai seorang pertapa kudus dan pembuat mukjizat mulai menyebar. Semakin hari jumlah umat yang datang semakin bertambah banyak hingga mengganggu kehidupan doa Corbinianus. Beberapa orang muda datang kepadanya dan memohon untuk menjadi pengikutnya. Walau pertapa ini menolak, namun mereka tetap tinggal di dekat pertapaan dan mulai membentuk sebuah komunitas religius. Melihat semangat rohani dalam diri mereka, Corbinianus yang semula hendak meminta mereka pergi, mengurungkan niatnya. Ia bersedia menjadi pembimbing mereka, walau untuk itu ia harus mengorbankan waktunya sendiri untuk berdoa dan bermeditasi. Devosi pribadinya yang kuat kepada Santo Petrus Rasul menghantar Corbinianus untuk berziarah ke Roma, Italia. Dengan ditemani beberapa orang pengikutnya, Corbinianus meninggalkan pertapaan dan mulai perjalanan ziarah dari Prancis ke Roma. Mereka tiba di Roma beberapa bulan kemudian dan beroleh kesempatan audiensi pribadi dengan Paus Santo Gregorius II. Saat bertemu Corbinianus, Paus seketika melihat jawaban Tuhan atas doa-doanya. Saat itu Paus tengah mencari seorang kandidat yang tepat untuk menjadi uskup di wilayah Bavaria, Jerman. Telah berhari-hari Bapa Suci memanjatkan doa memohon tuntunan Roh Kudus, dan kini seorang pertapa dari Prancis yang tersohor sebagai pembuat mukjizat telah berdiri di hadapannya. Corbinianus semula menolak permintaan Paus yang ingin mengangkatnya sebagai uskup. Pertapa ini tidak menginginkan jabatan apapun dalam hierarki gereja. Hidup sebagai seorang pertapa miskin dalam doa dan meditasi lebih menarik baginya. Dengan alasan telah terikat kaul monastik, Corbinianus memohon berkat Bapa Suci dan ingin segera pulang ke Prancis. Namun Corbinianus tidak pernah kembali lagi ke pertapaannya. Paus memintanya untuk tinggal di Roma dan ikut dalam sidang terbatas dengan para pembantunya. Sidang ini ternyata digelar Bapa Suci untuk membebaskan Corbinianus dari kaul monastiknya dan menetapkannya sebagai uskup misionaris di Bavaria. Sang pertapa tidak mampu menolak lagi. Dengan patuh ia menerima jabatannya yang baru. Uskup Corbinianus tiba di Bavaria sekitar tahun 724 dan bekerja di bawah naungan Pangeran Grimoaldus, Duke of Bavaria. Dia menjadikan Freising sebagai pusat kegiatannya dan berkarya dengan luar biasa. Dalam waktu singkat, Corbinianus membaptis banyak orang dan membawa banyak jiwa ke dalam pangkuan gereja. Ia mendirikan banyak gereja, biara-biara, dan sekolah di seluruh wilayah Bavaria. Di puncak sebuah bukit dekat Freising, Corbinianus membangun sebuah biara dan sekolah seminari yang ia serahkan kepada para biarawan Benediktin. Di seminari inilah tunas-tunas muda generasi masa depan Bavaria dididik. Salah seorang alumni biara ini adalah Santo Arbeo of Freising, putra asli Freising yang dibimbing langsung oleh Corbinianus. Kelak Arbeo ditabiskan imam, lalu menjadi uskup Freising dan dikanonisasi. Santo Arbeo jugalah yang menulis riwayat hidup Santo Corbinianus. Ketika Pangeran Grimoaldus menikahi Biltrudis, janda dari saudaranya sendiri, uskup Corbinianus dengan keras menentang pernikahan inses ini. Hal ini membuat Grimoaldus berang dan memusuhi Corbinianus. Ia dan Biltrudis lalu sekongkol untuk membunuh Bapak Uskup. Umat yang mencintainya memohon agar Bapak Uskup menyelamatkan diri dari Bavaria. Dengan berat hati, Corbinianus berangkat ke Merano dan tinggal di sana sampai Grimoaldus tewas dalam sebuah pertempuran dan Biltrudis menjadi tawanan. Pangeran Hubert, Duke of Bavaria yang baru meminta Bapak Uskup untuk kembali ke Bavaria dan melanjutkan karya apostoliknya.
Corbinianus pun kembali ke Freising dan melayani umat di sana sampai ia tutup usia di tahun 730.